Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fitria Ausia, NIM 1917201094 dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Idealnya, sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya, terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut, dan tidak bisa lepas penuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. Apalagi sejarah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejarah atau periodisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkap fakta sejarah yang ada. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan sejarah. Namun dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis, yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Maka dari itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini telah dilakukan elaborasi dan klasifikasi atau pembagian secara garis besar. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode, yaitu pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan pada zaman kontemporer. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban Yunani secara mendadak. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Pada zaman ini banyak permunculan ilmuwan yang terkemuka, di antaranya adalah Thales. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir, muncul sosok pertama dari Ridenten Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan kelawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Selanjutnya ada Pitagoras. Pitagoras lahir di Samos, tetapi kemudian berada di Korotan, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai Bapak Bilangan, dan salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah Teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya.
Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika, ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Selanjutnya, periode Islam. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman klasik 650 sampai 1250. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria Mesir, Sundishapur Irak, Antakya Syria, dan Petra Persia. Sedangkan W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali ke Syria dan kemudian pada akhir tahun 900 Masehi ke Baghdad. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawaj, karya Al-Razi 850 sampai 923 merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razes mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina 980 sampai 1037 menulis buku-buku kedokteran Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Algoritmus atau Algoritmus menyusun buku aljabar pada tahun 852 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa aritmatik yang menjadi membuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Ibnu Rus 1126 sampai 1198, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Al-Idris 1100 sampai 1166 telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Bokar II dari kerajaan Sicilis. Dalam bidang kimia ada Jabir Ibn Hayyan atau Geber dan Al-Biruni 362 sampai 442 Hijriah atau 973 sampai 1050 Masehi. Sebagian karya Jabir Ibn Hayyan memaparkan metode pengelolaan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya. Sementara Al-Barini mengukur sendiri gaya berat khusus dari beberapa zat yang mencapai kecepatan tinggi. Berikutnya ada periode Renaissance dan Modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali Renaissance ke pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Perkembangan pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik, Renaissance pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan penjarahan Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Yang terakhir ada periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan yang dilansir oleh Nusantara News.
Woodbridge-Com sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika, transistor dan IC, robotika, mesin produksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC dan kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan, laser IR USG, fiber optik dan fotografi, kamera video. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.